Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita masih dapat bertemu lagi di channel Mudah Belajar Hukum. Terima kasih kepada semuanya yang masih tetap berada di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya mau berbincang-bincang santai mengenai perlindungan konsumen. Kita ini sebenarnya semuanya adalah konsumen ya, konsumen barang maupun jasa. Contoh, kita adalah konsumen rumah sakit. Kita sebagai pasien itu berarti kita konsumen rumah sakit. Kita sebagai konsumen bank, kalau kita menabung di bank itu berarti kita adalah konsumen bank. Misalkan saya perawatan kecantikan, itu saya juga konsumen sebuah jasa kecantikan. Kemudian kalau untuk barang banyak sekali ya, kita ke mall beli barang, kemudian kita ke toko beli barang dan lain sebagainya. Jadi kita adalah konsumen atau pemakai dari jasa atau barang. Nah, seringkali konsumen ini dicurangi oleh pelaku usaha. Jadi pelaku usaha yang mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya itu mencurangi konsumen. Jadi konsumen dijadikan sebagai objek untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, ini juga seringkali terjadi karena ketidaktahuan konsumen juga. Konsumen tidak tahu hak-haknya. Jadi sehingga dia tidak bisa mempertahankan haknya itu. Misalkan hak untuk mendapatkan kenyamanan ketika memakai jasa, kemudian tidak tahu haknya bahwa produk yang diiklankan itu harus sesuai dengan barang yang semestinya yang dijual gitu. Contoh begini, sebuah sepatu bermerek, ini pengalaman saya juga. Saya beli sepatu yang lumayan bermerek lah, begitu. Tetapi ketika saya pakai di rumah, itu ternyata ada selisih sedikit. Jadi ada selisih sedikit, padahal sekelas sepatu yang saya pakai itu seharusnya dia punya quality control yang bagus. Nah ini, kemudian saya juga pernah mengikuti sebuah kursus. Nah kursus ini jadi ada iklan di Facebook, kursus baca titik-titik gitu. Pokoknya bagaimana caranya cepat memahami begitu ya. Dengan waktu yang singkat kemudian bisa memahami satu bacaan atau satu buku. Nah, ikutlah saya ketika itu membayar. Jadi membayar 85.000 kalau nggak salah begitu ya. Atau 50.000 tetapi materinya itu kita beli sendiri. Itu materinya berupa buku, beli sendiri. Jadi sebelum masuk ke ruangan itu sudah nunggunya lama, acara belum mulai gitu. Misalkan jam 1 katanya dimulai, ternyata itu sampai jam 2 atau setengah 3 bahkan ya. Itu menunggu peserta banyak yang datang. Nah, itu akhirnya kita melihat-lihat buku yang mereka tawarkan itu, terus kita beli. Nah, ketika sampai di ruangan ternyata yang kita dapatkan tuh hanya kulitnya saja gitu, tidak memberikan trik untuk bagaimana caranya itu tadi. Saya tidak menyebutkan metodenya ya karena nanti saya dituduh telah melakukan pencemaran nama baik. Nah, di akhir acara, jadi di penutupannya itu dikatakan kalau ingin lebih lanjut itu membayar 3 juta atau 4 juta. 3 juta atau 4 juta, nah begitu. Akhirnya saya berpikir begini, loh, mereka mengundang kita datang itu hanya untuk mendengarkan promosi mereka. Benar tidak? Mereka mengundang kita untuk mendengarkan promosi mereka dan itu kita bayar. Kita membayar, kita duduk 2 jam, 3 jam itu masih belum intinya. 2 jam, 3 jam kita duduk dan kita bayar dan tidak ada satu gelas aqua pun di situ. Itu saya marah itu. Nah, itu ya. Nah, ini pentingnya ada perlindungan konsumen.
pentingnya ada perlindungan konsumen. Undang-undang perlindungan konsumen itu sebenarnya sebelum ada undang-undang itu memang sudah sudah dirancang, sudah direncanakan oleh YLKI. Jadi yang membidani lahirnya undang-undang ini salah satunya ada YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Itu. Kemudian ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, perlindungan konsumen ini sebenarnya apa? Sebelum kita membicarakan apa itu konsumen, perlindungan konsumen ini sebenarnya apa? Nah, perlindungan konsumen ini adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Nah, sebelum ada undang-undang ini, sebelum ada undang-undang perlindungan konsumen, konsumen itu ngambang begitu. Jadi tidak ada kepastian hukumnya. Jadi konsumen akhirnya juga tidak tahu hak konstitusinya dia apa, hak konstitusionalnya apa, kemudian bagaimana cara menuntut, kemana cara menuntut apabila terjadi sengketa dan sebagainya, konsumen masih belum tahu gitu. Nah, kemudian konsumen sendiri apa? Di dalam undang-undang ini dikatakan bahwa konsumen yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir. Karena dalam hukum ekonomi ya, itu ada yang namanya konsumen antara dan konsumen akhir. Nah, kalau konsumen akhir ini adalah pemakai langsung itu. Misalkan saya membeli sepatu untuk saya pakai sendiri, itu adalah konsumen yang dimaksud dalam undang-undang ini. Tetapi kalau saya beli sepatu untuk saya jual kembali, nah itu saya tidak termasuk di sini karena saya termasuk konsumen antara. Kita lanjut. Tujuan perlindungan konsumen ini apa? Di dalam undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 99 ya, tahun 1999 dikatakan tujuannya yang pertama adalah meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Nah, yang dimaksud meningkatkan kesadaran itu adalah bahwa konsumen itu tahu bahwa haknya itu dilanggar gitu. Bahwa konsumen itu sadar apa sih haknya. Misalkan ya, contoh, saya ke rumah sakit, saya konsumen sebuah rumah sakit. Terus kemudian saya meminta rekam medis. Nah, itu memang fisiknya itu adalah milik rumah sakit. Tetapi pada dasarnya isi dari rekam medis itu adalah milik pasien. Nah, ini ada kejadian seseorang yang meminta rekam medis di rumah sakit itu dipersulit. Ketika dia memaksa baru dia mengatakan ini ada SOP-nya. Loh, kenapa tidak bilang dari awal? Nah, itu. Jadi tujuan perlindungan konsumen ini salah satunya. Jadi meningkatkan kesadaran agar konsumen itu tahu haknya. Agar konsumen tahu haknya dan dia tahu ketika haknya itu dilanggar oleh pelaku usaha. Karena memang antara konsumen dan pelaku usaha itu memang ada hubungan subordinasi ya. Selalu pelaku usaha itu biasanya dalam posisi yang di atas. Kemudian yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan atau jasa. Ini saya kira sudah jelas ya. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Kemudian menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Kemudian meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Nah, ini penting ya. Keselamatan konsumen ini harus menjadi prioritas utama oleh pelaku usaha. Kita lihat pelaku usaha kadang-kadang untuk meningkatkan keuntungannya dia tidak memperhatikan ini. Banyak ya yang begitu. Kasus melamin misalkan, kasus melamin itu. Kemudian kasus susu bayi yang mengandung lactobacillus, kalau saya lactobacillus begitu, lactobacillus Zakazaki, kalau seingat saya begitu, maaf kalau saya lupa. Nah, itu faktor keselamatan konsumen tidak diperhatikan sama sekali. Ternyata itu berbahaya bagi konsumen, berbahaya bagi bayi.
Itu sampai ada yang diare, sampai ada yang muntah-muntah begitu kan membahayakan itu. Nah itu makanya ada perlindungan konsumen begini. Kadang-kadang konsumen juga tidak tahu kemana dia harus mengadu. Apakah dengan harga yang cuma 100-200 ribu atau bahkan kurang, kemudian dia harus ke pengadilan untuk mengadu. Karena apa? Karena kadang-kadang kita tidak punya bukti bahwa barang atau jasa yang dijual oleh pelaku usaha itu menimbulkan bahaya begitu. Nah ini masalah umum dalam perlindungan konsumen. Jadi kita menemukan masalah itu banyak sekali. Saya pernah membeli sepatu di sebuah mall juga, di sebuah mall saya dengan teman saya. Sepatu sudah saya pakai, kemudian teman saya ketika memakai sepatu itu ada sudah dipakai 2 atau 3 hari, ketika jalan di depan saya ternyata sepatunya itu jebol di belakangnya, solnya itu jebol gitu. Nah ini seharusnya apa ya, tidak ada peristiwa seperti ini gitu. Jadi di satu perusahaan yang menjual barang itu seharusnya kualitas itu diperhatikan. Jadi kualitas, kenyamanan juga, kenyamanan konsumen itu juga harus diperhatikan gitu. Kalau begini bagaimana? Ini sepatu yang lumayan bermerek lah, lumayan bermerek juga gitu. Jadi enggak yang terlalu mahal. Kalau harga beli itu sekitar 200 ribuan lah begitu ya. Nah ini ada masalah umum dalam perlindungan konsumen. Yang pertama ketidaktahuan atau ketidakpahaman konsumen. Contoh juga misalkan satu produk barang ya, satu produk barang atau makanan, di situ ada mengandung unsur babi, itu konsumen kadang-kadang tidak tahu. Konsumen tidak tahu. Seperti kasusnya Ajinomoto, ini memang kasus yang sudah lama, sekitar tahun 2000-an ya. Kasus Ajinomoto itu begini. Dia awalnya dinyatakan halal. Dia dari tetes tebu memang, tapi itu difermentasi. Nah, fermentasinya menggunakan bakteri. Bakteri ini dikembangbiakkan di porsin, kalau tidak salah itu namanya porsin. Porsin babi itu adalah dari pankreas babi. Nah, dikembangbiakkan di situ. Nah, ada yang mengatakan zatnya halal begitu. Tapi ada yang mengatakan walaupun zatnya halal, tetapi dalam prosesnya itu salah satu prosesnya itu menggunakan zat yang tidak halal. Meskipun itu hanya untuk tempat perkembangbiakan. Maka ketika itu MUI memerintahkan untuk menarik semua produk, MSG ini. Kasusnya sudah jelas ke waktu itu Ajinomoto gitu ya, itu ditarik dari peredaran karena ada proses yang istilahnya dalam hukum Islam subhat gitu ya, karena menggunakan zat yang berasal dari barang yang haram. Nah, ketika ditulis gelatin juga begitu. Jadi konsumen kadang tidak paham. Jadi sekarang konsumen harus cerdas, harus membaca. Makanya etiket di dalam sebuah produk itu harus ada, wajib ada etiket. Jadi label itu harus ada. Karena konsumen sekarang harus cerdas. Nah, misalkan gelatin. Nah, ternyata gelatin ini bukan saja dari sapi. Ternyata gelatin ini juga ada dari babi. Kemudian peristilahan yang menggunakan babi itu juga ada porsin, ada apa macam-macam itu yang konsumen kadang-kadang tidak tahu. Nah, ini penting. Jadi ini penting untuk menggunakan bahasa yang memang diketahui oleh konsumen, ya. Bahasa yang difahami oleh konsumen. Nah, kalau misalkan ada masalah, konsumen juga tidak tahu kemana harus mengadu. Ya itu tadi yang sudah saya ceritakan. Kalau langsung ke pelaku usaha, mereka meminta misalkan kasus sepatu tadi. Konsumen langsung meminta, "Mana buktinya?" Kalau beli di sini, iya kalau bukti itu masih kita pegang, tapi kalau misalkan bukti itu sudah kita buang karena kita merasa aman, begitu bagaimana? Itu. Kemudian, nah ini masalah penyelesaian sengketa. Nah, untuk menyelesaikan perkara ini supaya tidak masuk ke pengadilan, karena kita tahu pengadilan itu kasusnya banyak sekali menumpuk-numpuk gitu. Dan ini adalah kasusnya kecil. Kalau kasus kecil, maksudnya objeknya harganya tidak seberapa ya. Misalkan
kasus baju misalkan yang harga cuman 100.000, sepatu 100 atau 200.000, kalau masuk ke pengadilan itu ongkos untuk berperkaranya itu jauh-jauh lebih besar. Tapi kalau misalkan tidak diperkarakan, itu pelaku usaha akan meremehkan konsumen begitu. Nah, akhirnya di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu dibentuk namanya BPSK, Badan Perlindungan Sengketa Konsumen. Jadi kalau ada konsumen dengan nilai yang tidak terlalu tinggi itu diselesaikan di BPSK. BPSK ini menggunakan alternatif penyelesaian sengketa ya, seperti arbitrase dan mediasi itu. Ya, dia di situ. Tapi tetap saja masuk ke BPSK itu juga harus ada bukti bahwa kita telah dirugikan oleh konsumen itu, telah dirugikan oleh pelaku usaha. Kalau di luar negeri itu kita mengenal ada Small Claim Court. Nah, SCC gitu kita sebutnya. SCC ini yaitu untuk perkara-perkara yang nilainya itu tidak besar, sehingga nanti prosesnya disendirikan supaya cepat penyelesaiannya. Kemudian sanksi ini kebanyakan adalah sanksi administratif. Seperti tadi yang saya contohkan itu adalah penarikan produk Ajinomoto ya. Ada lagi yang kasusnya lumayan baru itu adalah Viostin DS. Viostin DS itu ketika pre-market itu diperiksa itu sudah menggunakan bahan yang halal, jadi dari gelatin sapi. Tetapi kemudian yang post marketnya ternyata diketemukan itu menggunakan gelatin babi. Nah, bagaimana padahal ini sudah terlanjur menyebar gitu. Jadi izin edar dari Badan POM itu sudah keluar. Sanksinya apa? Ternyata tidak diberikan sanksi pidana. Padahal sanksi pidana ini ultimum remedium, untuk menimbulkan efek jera itu seharusnya ditekankan ini. Jadi dari beberapa kasus pelanggaran terhadap hak konsumen, perlindungan konsumen, itu hanya diberikan sanksi administrasi saja. Jadi sanksi perdatanya juga jarang. Jadi seringkali justru sanksi administrasi seperti Viostin DS dan Ajinomoto tadi itu ditarik dari peredaran. Termasuk kasus susu itu juga ditarik dari peredaran. Kenapa tidak dituntut untuk pidananya? Karena ini sudah masuk ke dalam kejahatan konsumen begitu. Kemudian korban yang banyak tidak bisa menuntut ganti rugi. Ini maksud saya begini, contoh ya untuk NSP yang beberapa waktu yang lalu kemudian menjadi booming, menjadi viral, itu NSP gitu. Kalau kita tidak mengatakan tidak gitu ya, di situ kan ada pilihannya iya atau tidak gitu. Kalau kita tidak mengetik tidak, itu otomatis nyambung. Jadi NSP itu dianggap kita setuju untuk NSP, sehingga apa? Sehingga pulsa kita terpotong Rp3.000 kalau tidak salah. Nah, Rp3.000 ini itu satu orang. Kalau misalkan satu Indonesia berapa coba? Dihitung. Nah, itu kan kemudian kita juga tidak bisa menuntut pulsa kita kembali gitu. Padahal itu kadang-kadang sudah berapa bulan. Nah, ini pengalaman juga ayah saya begitu. Ayah saya tidak tahu untuk mematikan atau bagaimana. Itu sudah berkali-kali dipotong. Nah itu. Karena itu tadi. Nah, jadi sekarang ada double konfirmasi ya. Sekarang ada double konfirmasi. Jadi setiap ada penawaran itu harus ada double konfirmasi gitu. Membeli paket misalkan itu juga ada double konfirmasi. Nah, itu perlu penting, karena kalau tidak begitu itu tadi kadang-kadang kepencet atau kadang-kadang itu tadi kalau kita tidak mengatakan tidak itu otomatis, padahal seharusnya kalau kita berganda itu ada apa ya istilahnya pilihan ya atau tidak. Nah, itu ya, pilihannya itu iya, bukan tidak. Itu. Nah, kita tidak bisa menuntut ganti rugi kan? Kita tidak bisa menuntut ganti rugi. Padahal karena kerugian konsumen yang sedikit-sedikit tapi dikalikan sekian banyak, dia mendapatkan keuntungan yang berlimpah ruah. Nah, menurut pikiran saya, bagaimana caranya bisa menghitung kerugian konsumen yang sebegitu banyak, kemudian diambil, entah nantinya
diwujudkan apa, tetapi diambil. Jadi keuntungan dia yang mencuri pulsa konsumen segini banyaknya itu, segitu banyak, itu diambil. Kalau menurut bayangan saya bisa diwujudkan seperti CSR begitu, untuk membangun misalkan lapangan olahraga yang ringan atau bagaimana begitu, atau untuk membuat taman dan lain sebagainya. Harusnya begitu, karena itu seharusnya uang konsumen yang dikembalikan karena telah dirugikan. Tapi kan saya kira nggak mungkin dan pasti akan menemui kesulitan kalau akan dikembalikan satu-satu itu. Jadi ada yang 3.000, ada yang 6.000 dan sebagainya. Nah, kemudian ini saya pernah membuat penelitian mengenai ini pos perlindungan konsumen. Itu penelitian saya itu berbasis itu tadi, kerugian yang sangat kecil, kemudian konsumen ini membelinya ada di pusat pertokoan. Nah, untuk agar konsumen itu tahu haknya dan kemudian agar pelaku usaha itu berhati-hati, menurut saya, nah ini kemarin saya penelitiannya juga empiris, saya tanya ke pelaku usaha dan saya juga saya tanyakan ke konsumen. Ini perlu sekali sebenarnya ada pos perlindungan konsumen. Di penelitian saya itu begini. Jadi setiap pertokoan ya, setiap pusat pertokoan seperti mall atau ada pertokoan gitu ya, itu harus ada pos perlindungan konsumen. Nah, di situ ada informasi toko mana yang telah diberikan sanksi karena melanggar hak konsumen. Nah, bayangkan saja, misalkan toko A kemarin telah diklaim oleh konsumen karena menjual sepatu yang cacat, misalkan begitu. Nah, kan konsumen tidak akan membeli ke toko itu. Jadi dia ke pos dulu untuk melihat, oh ini toko ini yang terpercaya, toko ini yang sering melanggar hak konsumen. Nah, begitu. Akhirnya apa? Kalau ada begitu, pelaku usaha akan berhati-hati, itu yang pertama. Kemudian yang kedua akan memudahkan proses menyelesaikan masalah antara konsumen dan pelaku usaha. Nah, saya kira untuk gambaran umum tentang perlindungan konsumen saya akhiri di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.